Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mega Dwi Septifani, mahasiswa Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tesis saya yang berjudul Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kemampuan Inovasi, Peran Transfer Pengetahuan sebagai Variabel Pemediasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Latar belakang dilakukannya penelitian ini melihat tuntutan kompetisi pada saat sekarang yang mengharuskan perusahaan harus memiliki kemampuan berinovasi, namun kadang terkendala karena batasan yang dimilikinya sehingga tidak bisa mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan tersebut. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membangun jejaring sosial. Melalui jejaring sosial, perusahaan akan mendapatkan pengetahuan baru yang nantinya akan menjadi modal sosial bagi perusahaan itu. Modal sosial sendiri dikatakan merupakan salah satu kunci untuk mengelola inovasi. Penelitian yang dilakukan oleh Napier dan Gosal tahun 1998 menjadi dasar dari banyaknya penelitian tentang modal sosial yang dilakukan oleh para peneliti saat ini. Napier dan Gosal membagi modal sosial ke dalam 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi modal sosial struktural, yang kedua dimensi modal sosial relasional, dan yang ketiga dimensi modal sosial kognitif. Dilema yang ada pada penelitian modal sosial yang dijelaskan oleh Kem dan Marquez tahun 2014, masih banyaknya peneliti saat ini yang menganggap bahwa modal sosial merupakan konsep unidimensional, sementara diketahui bahwa modal sosial itu merupakan konsep multidimensional, sehingga masih banyak hasil dari penelitian tentang modal sosial memberikan hasil yang tidak konsisten. Ada yang menemukan hasil yang positif, ada yang menemukan hasil yang tidak signifikan, bahkan ada yang menemukan hasil yang negatif. Berdasarkan penelitian sebelumnya, untuk modal sosial struktural, para peneliti sebelumnya menemukan bahwa hubungan modal sosial struktural dengan inovasi adalah tidak langsung. Pun hal yang sama dengan modal sosial relasional. Ditemukan bahwa hubungan antara modal sosial relasional terhadap inovasi juga tidak langsung. Hal yang sama berlaku juga untuk modal sosial kognitif. Para peneliti terdahulu menyatakan bahwa dimensi modal sosial kognitif tidak berpengaruh langsung terhadap inovasi, sementara dimensi kognitif sendiri berperan penting untuk memfasilitasi pertukaran. Filieri dan Algozi tahun 2014 menyatakan bahwa modal sosial merupakan konsep black box dikarenakan masih memberikan hasil yang tidak konsisten terhadap peningkatan inovasi. Salah satu penyebabnya adalah karena para peneliti sebelumnya masih mengabaikan efek pemediasi yang dapat mengubah pengetahuan yang dimiliki perusahaan diubah menjadi inovasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil variabel pemediasi transfer pengetahuan untuk menghubungkan antara modal sosial dengan kemampuan inovasi. Kenapa transfer pengetahuan? Karena transfer pengetahuan diyakini dapat memfasilitasi pertukaran antara modal sosial dengan inovasi dikarenakan dua hal. Yang pertama, modal sosial sendiri terkait dengan perolehan dan transfer pengetahuan. Yang kedua, transfer pengetahuan sendiri adalah pendorong penting untuk inovasi, pertumbuhan organisasi, dan sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Untuk objek penelitiannya sendiri, penelitian ini mengambil perusahaan yang masuk dalam subsektor industri ekonomi kreatif. Kenapa dipilih ekonomi kreatif? Karena ekonomi kreatif adalah konsep yang mengedepankan ide, kreativitas, dan pengetahuan sebagai aset utamanya. Nah, modal sosial sendiri dapat membantu perusahaan mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan tersebut. Penelitian ini dilakukan di daerah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kenapa dipilih daerah tersebut? Berdasarkan temuan dari Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif, tahun 2018, sebanyak 65,37% perusahaan ekonomi kreatif berpusat di Pulau Jawa, dari total 8,2 juta perusahaan yang ada. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Pulau Jawa merupakan pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, kenapa penelitian ini mengambil sampel penelitian di daerah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, dari penjelasan latar belakang sebelumnya, maka penelitian ini merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh dimensi modal sosial, karena pada dasarnya modal sosial merupakan konsep multidimensional yang pengukurannya pun harus melalui dimensinya. Yang kedua, mencoba menguji pengaruh tidak langsung antara modal sosial struktural, relasional, dan kognitif terhadap kemampuan inovasi, sehingga memungkinkan adanya efek pemediasi dari transfer pengetahuan untuk memperkuat modal sosial itu sendiri. Yang ketiga, penting terlebih dahulu untuk membedakan antara transfer pengetahuan dengan berbagi pengetahuan, karena banyak peneliti saat ini yang menyamakan kedua konsep tersebut. Adapun pertanyaan penelitiannya juga ada 3.
Begitupun dengan tujuan penelitiannya ada 3, sesuai dengan pertanyaan penelitiannya juga ada 3. Untuk manfaat penelitiannya ada 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, untuk menambah referensi penelitian empiris. Yang kedua untuk memberikan bukti empiris mengenai peran transfer pengetahuan sebagai pemediasi antara modal sosial dengan kemampuan inovasi. Yang kedua itu ada manfaat praktis, menjadi salah satu panduan bagi para perusahaan ekonomi kreatif dalam mengelola modal sosial yang dimilikinya untuk menggapai kemampuan inovasi. Penelitian ini mengambil 2 landasan teori, yang pertama yaitu teori modal sosial, dan yang kedua yaitu teori berbasis pengetahuan. Untuk teori modal sosial, menurut Bordi tahun 1986, teori modal sosial adalah jumlah sumber daya aktual dan potensial yang berasal dari jejaring sosial. Nah, pola hubungan sosial yang dibangun ini adalah dasar untuk modal sosial yang menyediakan akses kepada sumber daya baru berupa pengetahuan. Sedangkan untuk teori berbasis pengetahuan, menurut Grant tahun 1996, pengetahuan adalah kekuatan dan sumber daya paling utama bagi perusahaan. Pengetahuan sendiri merupakan bahan baku untuk inovasi, dan konsekuensinya transfer pengetahuan dikatakan sebagai sumber inovasi. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki modal sosial yang kuat dan akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses transfer pengetahuan, sehingga dapat mengalokasikan pengetahuan tersebut guna menciptakan nilai dan melakukan inovasi. Penelitian ini mengembangkan 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama, modal sosial struktural sendiri membantu perusahaan mendapatkan pengetahuan baru melalui jejaring sosial yang terbentuk. Namun, efek hubungan modal sosial struktural dengan inovasi seringkali masih mengalami ketidakkonsistenan. Hal ini disebabkan karena para peneliti sebelumnya tidak mempertimbangkan proses mediasi yang mengubah pengetahuan yang didapat melalui jaring diubah menjadi inovasi. Oleh karena itu, peneliti menekankan peran penting dari proses transfer pengetahuan dalam hubungan antara modal sosial struktural dengan inovasi. Karena pengetahuan yang didapat dari jaringan akan memberikan manfaat terhadap inovasi melalui proses transfer pengetahuan. Oleh karena itu, hipotesis pertama berbunyi transfer pengetahuan memediasi hubungan antara modal sosial struktural dengan kemampuan inovasi. Nah, untuk hipotesis kedua, modal sosial relasional dipandang sebagai pendorong utama yang mempengaruhi motivasi untuk menggabungkan dan menukarkan modal intelektual melalui kepercayaan, hormat timbal balik, dan identifikasi. Namun menurut Emanuela tahun 2017, modal sosial relasional tidak menjamin kontribusi yang efektif terhadap kemampuan inovasi itu. Hanya jika kepercayaan atau modal sosial yang dimiliki perusahaan itu dapat diterjemahkan menjadi investasi khusus melalui proses mediasi, maka akan menjadi kolaborasi yang efektif. Pertukaran modal intelektual sendiri akan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk penciptaan inovasi di perusahaan melalui proses transfer pengetahuan. Oleh karena itu, transfer pengetahuan yang efektif diakui sebagai anteseden penting untuk inovasi. Dari penjelasan tersebut, maka bunyi hipotesis kedua adalah transfer pengetahuan memediasi hubungan antara modal sosial relasional dengan kemampuan inovasi. Nah, untuk hipotesis ketiga, penelitian terdahulu menyebutkan bahwa modal sosial kognitif tidak berpengaruh langsung terhadap inovasi. Sementara diketahui bahwa dimensi kognitif diakui sebagai anteseden penting untuk inovasi yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan. Beberapa peneliti sebelumnya menyeratkan bahwa sumber daya yang diperoleh melalui modal sosial kognitif dan proses transfer pengetahuan dapat memungkinkan modal sosial diubah menjadi inovasi. Oleh karena itu, transfer pengetahuan digunakan sebagai variabel pemediasi yang dapat menghubungkan antara modal sosial kognitif dengan kemampuan inovasi. Maka bunyi dari hipotesis ketiga yaitu transfer pengetahuan memediasi hubungan antara modal sosial kognitif dengan kemampuan inovasi. Nah, dari penjelasan latar belakang, rumusan masalah, maupun pengembangan hipotesis sebelumnya, maka didapat model penelitiannya seperti yang bisa dilihat pada slide di samping. Untuk metode pengumpulan data dan objek penelitiannya, penelitian ini sendiri mengambil paradigma positivis dengan desain penelitian eksploratory. Jenis datanya sendiri adalah cross-sectional, populasi dan sampelnya yaitu perusahaan yang termasuk ke dalam subsektor industri ekonomi kreatif, unit analisisnya perusahaan, dan jenis datanya primer. Untuk teknik pengambilan samplingnya sendiri adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Adapun kriteria yang ditetapkan ataupun kriteria untuk sampel ini adalah ada 3. Yang pertama,
perusahaan tersebut bukan berasal dari lisensi luar negeri. Yang kedua, perusahaan telah berdiri minimal 1 tahun. Dan yang ketiga, perusahaan bukan dalam satu cabang. Untuk definisi operasional dan instrumen pengukurannya, untuk variabel modal sosial struktural, peneliti mengambil pengukuran dari Kianto dan Wajakowski tahun 2010. Untuk modal sosial relasional juga diambil dari pengukuran Kianto dan Wajakowski tahun 2010. Sementara untuk modal sosial kognitif dari penelitian dia tahun 2005, dan transfer pengetahuan dari penelitian Rhodes et al. Tahun 2008, dan yang terakhir kemampuan inovasi diambil dari penelitian Indarti tahun 2010. Nah, untuk hasil penelitiannya, didapatkan total kuesioner yang dapat diolah yaitu sebanyak 148 kuesioner dengan respon rate 66,96%. Berdasarkan dari total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 148 kuesioner, maka didapat dominasi demografi responden itu didominasi oleh perempuan dengan usia 20-30 tahun, dengan status pernikahan sudah menikah, jenjang pendidikan mayoritas yang ditempuh S1, dan mayoritas yang mengisi kuesioner ini adalah pemiliknya. Untuk dominasi demografi perusahaannya sendiri, perusahaan yang telah berdiri 2-5 tahun, pendiri perusahaannya adalah pemilik itu sendiri, dengan jumlah karyawan kurang dari 10 orang, penjualan per tahunnya itu kurang dari 100 juta, dan pendapatan per bulannya itu kurang dari 10 juta. Untuk sumber pendanaannya sendiri itu berasal dari tabungan pribadi, dengan tipe kepemilikan mayoritas yaitu independen atau dimiliki sendiri sebesar 90,5%. Selanjutnya untuk perusahaan subsektor industri ekonomi kreatif, mayoritas diisi oleh perusahaan yang bergerak di bidang kuliner sebesar 43,6%, disusul oleh perusahaan fashion sebanyak 17,4%. Untuk unit inovasi perusahaan, rata-rata perusahaan tidak memiliki unit inovasi karena pendorong atau keputusan inovasinya itu dilakukan oleh pemilik atau manajer sebanyak 78,4%. Bentuk inovasi yang dilakukannya sendiri ada produk, layanan, proses pembuatan produk, pasar, logistik, dan organisasi, di mana mayoritas perusahaan melakukan inovasi produk yaitu sebesar 25,22%, disusul dengan inovasi layanan sebesar 19%. Adapun pihak yang terhubung dengan perusahaan yaitu mayoritas dengan pembeli atau pelanggan sebesar 39,1%, dan disusul dengan pemasok yaitu sebesar 25,1%. Untuk hasil pengujian instrumen, diketahui seluruh item telah menunjukkan validitas konvergen yang baik. Begitupun juga untuk validitas diskriminan telah menunjukkan nilai yang baik juga. Adapun untuk nilai reliabilitas juga telah menunjukkan konsistensi atau reliabilitas yang baik juga. Terlihat dari nilai Converge alpha untuk semua item telah lebih dari 0,7. Dari hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa ketiga hipotesis itu terdukung. Untuk hipotesis pertama, nilai efek tidak langsungnya didapat yaitu sebesar 0,4255 dan interval kepercayaan 95%-nya berkisar antara 0,1762 sampai dengan 0,7256. Untuk hipotesis kedua, nilai efek tidak langsungnya yaitu 0,2553 dengan interval kepercayaan 95%-nya berkisar antara 0,0718 sampai dengan 0,4477. Dan yang terakhir untuk hipotesis ketiga, nilai efek tidak langsungnya yaitu sebesar 0,4704 dengan interval kepercayaan 95%-nya berkisar antara 0,2248 sampai dengan 0,7162. Karena nilai 0 tidak termasuk dalam rentang interval kepercayaan 95%, seperti yang dapat dilihat pada slide, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat efek tidak langsung yang signifikan modal sosial struktural, relasional, dan kognitif terhadap kemampuan inovasi melalui transfer pengetahuan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan yaitu penelitian ini secara umum merupakan penelitian eksplanatory yang bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara modal sosial dengan kemampuan inovasi melalui proses transfer pengetahuan sebagai variabel pemediasi. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data dengan unit analisis, yaitu perusahaan yang termasuk ke dalam subsektor industri ekonomi kreatif yang ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penelitian ini berhasil mengumpulkan sebanyak 148 perusahaan. Hasil penelitian ini sendiri memberikan 3 bukti empiris.
Temuan empiris pertama yaitu menyimpulkan bahwa transfer pengetahuan memiliki pengaruh mediasi pada hubungan antara modal sosial struktural dengan kemampuan inovasi. Temuan empiris kedua juga menyimpulkan bahwa transfer pengetahuan memiliki pengaruh mediasi pada hubungan antara modal sosial relasional dengan kemampuan inovasi. Dan yang ketiga, peran transfer pengetahuan diketahui juga memiliki pengaruh pemediasi antara modal sosial kognitif dengan kemampuan inovasi. Untuk implikasi penelitiannya, penelitian ini memberikan kontribusi empiris bahwa pada konteks perusahaan yang termasuk ke dalam subsektor industri ekonomi kreatif, modal sosial berdampak positif terhadap kemampuan inovasi melalui proses transfer pengetahuan. Penelitian ini sendiri menyarankan kepada praktisi perusahaan yang bergerak di ekonomi kreatif untuk menciptakan modal sosial di dalam perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun hubungan sosial dengan mengadakan kerjasama, membangun kepercayaan, dan membangun interpretasi bersama pada perusahaan melalui proses transfer pengetahuan. Pada saat modal sosial sudah terbentuk, perusahaan harus bisa meyakinkan karyawannya untuk terlibat dalam proses transfer pengetahuan agar pengetahuan yang didapat dapat diterjemahkan menjadi investasi khusus untuk menghasilkan inovasi. Sekian presentasi mengenai tesis saya. Terbuka lebar bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, masukan, ataupun saran. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.